Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya selaku narator ingin memperkenalkan drama kami. Ingin memperkenalkan anggota kami dari Arya Wijaya Kusuma sebagai Prabu Swartalaya pengawal, Rizky Maulana sebagai pengawal, Alvino Bastian sebagai penasihat, Rizky Ramda sebagai rakyat, Fitri Nuraini sebagai bendahara, Jaka Yuliansa sebagai ketua. Silakan saya ada Rahmawati sebagai Putri Nirwana, Rizka Putri Pasundan sebagai Ratu Purwamana, Rizky Putra Mandiri sebagai pengawal, Diana Yulianti sebagai dokumentasi, Eni Abelia sebagai tata hias, Nadia Nursafitri sebagai sekretaris, Siti Jubeda sebagai sutradara. Sebelum mempentaskan drama kami, saya ingin menceritakan sedikit dalam sinopsis drama. Sinopsis ceritanya berawal dari seorang putri manja, Putri Nirwana, yang menolak hadiah kalung emas dan permata yang diberikan oleh sang raja saat ulang tahunnya. Sang ratu merasa sedih. Air matanya yang jatuh ke lantai istana berubah menjadi aliran air yang mengalirkan permata-permata yang membentuk danau, kemudian disebut sebagai Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Tatamuli yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Swartalaya dan Ratu Purwamana. Rakyatnya dikenal makmur, tentram, damai, dan sedikit. Namun sayangnya Prabu Swartalaya dan Ratu Purwamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Swartalaya dan Ratu Purwamana. Tidak setuju jika menganggap seorang anak sebagai kami anak kandung baik daripada anak angkat. Pergilah Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di hutan sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikabulkan. Beberapa bulan kemudian keinginan mereka terkabul. Ratu Purwamana pun mulai bermimpi. Wah, ini akan menjadi kapal yang paling mulia di kerajaan kita. 9 bulan kemudian Ratu Purwamana melahirkan seorang Kalau mau dia langsung putri kita cantiknya beda, kalau kelihatannya lucu. ya tulisannya Iya, jadi juga manis dan sangat memuaskan.
semuanya warga istana yang berbahagia. Rakyat pun turut berbahagia. Sayangnya selama oleh Prabu Diwarna pun tumbuh menjadi garis yang sebelum ditatap tepat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Walaupun putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk itu pergi. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat. Perahu memberikan hadiah-hadiah lalu ia menyimpannya dalam ruang sana. Sewaktu-waktu ia bisa menggunakan kepentingannya. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Pak, kalau buat yang sangat indah untuk putri Bu. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin. Dengan sepenuhnya ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia. Karena ia sangat menyayangi putrinya. Setelah itu, para pengawal pun diminta Prabu Watalaya untuk membagikan undangan hari ulang tahun putri. Ketika Prabu dan Ratu Kemamah datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar. Ketika putri yang cantik jelita mengingat hadapan semua. Semua orang mengagumi kecantikannya. Putriku Nirwana, hari ini hari ulang tahunnya. Aku berikan tahun ini untukmu, tahun ini kemuliaanmu. Orang-orang boleh dulu mereka sangat mencintai. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka bakal bahagia untukmu. Makanya kami enak. Putri menerima kalung itu, lalu ia melihat kalung itu sekilas. Kemudian tiba-tiba batu kemana